Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Fang Movie akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Divergent tahun 2014. Film ini menceritakan mengenai sebuah negara yang di dalamnya terdapat beberapa faksi sebagai pendukung utama dari terbentuknya suatu negara. Dalam film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang memiliki beberapa faksi, sedangkan orang biasa pada umumnya hanyalah memiliki satu faksi saja dalam hidupnya. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar senantiasa Mimin menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie. Selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan film, kita akan diperlihatkan di sebuah kota Chisago yang kini sudah berganti menjadi sebuah negara akibat peperangan di masa lalu. Sehingga di sini para pemerintah membuat sebuah benteng perbatasan yang mengelilingi negara Chisago dari dunia luar. Bahkan para pemerintah setempat membuat 5 faksi yang berbeda untuk melindungi mereka semua. Sedangkan arti dari faksi sendiri merupakan sebuah sistem golongan dari tatanan masyarakat. Faksi yang pertama faksi Kendor yang dipercaya faksi yang dapat memegang keadilan. Lalu yang kedua faksi Emiti yang berisi orang-orang yang cinta damai dan dapat dipercaya untuk memegang sektor pertanian. Yang ketiga faksi Edurat berisi faksi orang-orang yang sangat jenius yang banyak melakukan penelitian. Yang keempat diisi oleh faksi Donlos, yaitu perkumpulan orang-orang yang sangat tangguh dan pemberani. Bahkan mereka dipercaya sebagai pelindung dan keamanan negara. Dan yang terakhir adalah faksi dari Abnegation yang memiliki sifat sosial yang sangat tinggi, sehingga mereka yang memiliki faksi ini dapat menjalankan sebuah pemerintahan. Di antara 5 faksi itu ada juga kelompok yang tak resmi, yaitu non-faksi dan juga Divergent. Untuk non-faksi sendiri merupakan orang-orang yang dibuang atau bisa disebut sebagai sampah masyarakat. Sedangkan untuk Divergent sendiri merupakan orang yang memiliki 2 sifat, bahkan bisa lebih dari itu. Perkenalkan, dia seorang wanita yang bernama Beatrice dari faksi Abnegation. Namun ia sangat kagum dengan faksi Donlos. Beatrice mempunyai sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga saudaranya yang bernama Caleb. Untuk pekerjaan ayahnya sendiri sebagai anggota dewan pemerintahan. Di sini Beatrice dan Caleb terlihat akan menjalankan ujian seperti orang-orang yang sudah melakukannya. Mereka harus memilih di antara salah satu 5 faksi yang cocok menurut mereka. Sehingga singkatnya, waktu pemilihan tes itu pun dimulai. Tujuan dari tes ini sendiri bertujuan untuk mengetahui sifat dasar kepribadian masing-masing dengan cara melalui alam bawah sadar mereka. Kemudian Beatrice telah mendapatkan seorang pendamping wanita yang bernama Tori untuk membantu Beatrice memilih di antara 5 faksi berdasarkan dengan kepribadiannya. Sehingga tak lama tes pun langsung dimulai pada saat Beatrice sedang berada di bawah alam sadarnya. Kemudian di sana ia banyak melihat cermin. Pada saat itu dirinya yang lain memerintahkan Beatrice untuk memilih antara daging atau pisau. Akan tetapi di sini Beatrice bingung untuk melihat dari kedua hal tersebut. Namun pada saat ia masih dalam keadaan bingung untuk memilih antara pisau ataupun daging, tiba-tiba saja di hadapannya sudah ada anjing yang akan terlihat menyerangnya. Namun pada saat ia menoleh kembali untuk segera mengambil senjata, akan tetapi kedua pilihan itu tiba-tiba saja sudah menghilang. Lalu ketika jumlah anjing itu sudah semakin banyak, tiba-tiba saja anjing tersebut langsung tunduk kepada Beatrice yang sudah terlihat sangat pasrah. Saat itu terlihat ada seorang bocil yang tiba-tiba saja muncul, sehingga hal tersebut langsung membuat para anjing langsung mengejarnya. Kemudian Beatrice berusaha untuk menyelamatkan seorang bocil tersebut yang sedang dikejar-kejar oleh anjing tadi, karena ia memiliki sebuah sifat sosial yang sangat tinggi. Hingga ketika ia mencoba untuk menangkap sang anjing, tiba-tiba saja ia langsung tersadar dari mimpi bawah sadarnya. Kemudian pada saat itu, Tori langsung mengatakan kepada Beatrice jika ada yang aneh dengan hasil tes ujian dari kepribadiannya.
Pasalnya, dari hasil tes tersebut, Beatrice memiliki 3 sifat golongan faksi, di antaranya faksi Bene Gesserit, Aurudet, dan juga terakhir faksi Dauntless, yang bisa diartikan ia sebagai golongan dari Divergent. Saat itu Tori langsung menyarankan Beatrice agar merahasiakannya jika ia termasuk dari golongan Divergent kepada orang lain. Kemudian Tori langsung menyarankan Beatrice untuk ikut dengan faksi keluarganya saja. Ia pun kemudian langsung memasukkan Beatrice ke dalam faksi Bene Gesserit untuk melindungi Beatrice dengan cara memasukkannya secara manual pada hasil ujiannya. Singkatnya, tak lama itu, hari pemilihan pun telah datang. Kemudian terlihat panitia sudah menyiapkan ada 5 wadah yang melambangkan sebagai 5 faksi. Para peserta harus menggunakan darah mereka dan memasukkannya ke dalam di antara 5 wadah itu. Kemudian kini giliran Caleb yang akan dites. Caleb pun langsung memilih faksi Aurudet. Sontak saja keluarga dan orang-orang terdekat langsung terkejut karena diketahui faksi ini tidak suka dengan faksi Bene Gesserit. Setelah itu berikutnya yang maju untuk memeriksa hasil tes adalah Beatrice. Tanpa banyak berpikir, Beatrice langsung memilih sebuah faksi Dauntless karena sejak dulu ia sangat mengagumi faksi tersebut. Sehingga tak lama itu Beatrice langsung diajak bergabung oleh orang-orang dari faksi Dauntless, dan dengan merayakan ada anggota baru, para petinggi faksi Dauntless harus memerintahkan semua anggotanya berlari dengan cara ekstrim dan beradrenalin. Singkatnya mereka pun semua tiba, dan pemimpin dari faksi yang bernama Eric pun kemudian langsung memerintahkan semua anggota baru harus melompat ke dalam sebuah lubang. Pada saat itu Beatrice lah yang pertama memasuki lubang tersebut dengan keberaniannya. Setelah berada di bawah, ternyata sudah ada jaring-jaring yang sudah terpasang di sana. Alhasil Beatrice pun berhasil lolos dari ujian itu. Lalu pada saat itu ada seorang pria yang diketahui bernama For. Karena di sini Beatrice benar-benar sangat shock karena ujian yang melompati lubang. Ia pun langsung mengganti namanya dengan nama Trish. Kemudian For langsung memperkenalkan sebuah tempat pusat dari Dauntless. My name's Four. Four, like the number? Lalu For langsung memperlihatkan satu ruangan kamar yang diisi dengan kamar pria dan wanita tanpa ada pembatas sama sekali. Bahkan di sini toilet pun tak memiliki sekat ataupun penutup. Jadi ya kalian bisa pikir sendiri apa yang terjadi jika ruangan tersebut terbuka. Setelah itu terlihat semua orang-orang berkumpul untuk makan malam bersama. Terlihat Trish yang sedang berusaha untuk ngajak ngobrol For. Akan tetapi di sana For tak menghiraukan Trish sama sekali. Kemudian salah satu temannya mengatakan kepada Trish yang bernama Al, jika For selama 2 kali berturut-turut telah dijadikan pemimpin dari Dauntless. Akan tetapi For tak ingin menjadi pemimpin dari Dauntless karena ia memiliki alasan tersendiri. Setelah para warga anggota Dauntless telah makan malam, lalu di hari berikutnya pelatihan pun dimulai agar para anggota baru bisa benar-benar diterima di dalam anggota faksi Dauntless. Dalam pelatihan ini, mereka akan diberikan pelatihan fisik dan mental secara berkala. Sebelum pelatihan dimulai, Eric sebagai ketua dari faksi Dauntless langsung berorasi jika para anggota baru yang mengikuti pelatihan ini skornya di bawah rata-rata, maka mereka harus menanggung akibatnya. Karena bagi mereka yang gagal akan dikirim ke kelompok bagian non-faksi atau sebagai orang yang gagal dan dibuang sebagai sampah masyarakat. Karena Eric ternyata memiliki sifat yang sangat kejam dan sangat bengis. Sehingga setelah Eric telah mengancam para anggota baru, ia pun langsung memulai pelatihan tersebut. Terlihat dalam pelatihan itu, semua orang saling berlomba-lomba untuk mendapatkan skor yang banyak, agar nantinya nilai skor mereka tidak di bawah rata-rata dan posisi mereka sebagai anggota Dauntless tidak terancam. Karena jika skor mereka di bawah rata-rata, maka konsekuensinya mereka akan dibuang. Kemudian setelah itu, para peserta harus saling melakukan tarung bebas. Pada saat itu terlihat Trish yang melawan seorang wanita dari regu kelompok yang lain. Hingga dalam pertarungan itu, karena Trish merupakan keturunan dari anggota faksi sosial, karena terbilang lemah, Trish pun harus kalah dan mendapatkan peringkat ke-32.
Pada saat itu, setelah pelatihan sudah selesai, ia diajak oleh teman wanitanya yang bernama Christina untuk diajak membuat tato. Saat Trish berada di tempat pembuatan tato, ia melihat ada Tori di sana. Lalu Trish menanyakan kepada Tori mengenai arti yang sebenarnya dari kelompok Divergent. Namun Tori tak menjawabnya karena pertanyaan itu benar-benar sangat berbahaya bagi keselamatan Trish sendiri. Mengingat sekarang Trish berada di dalam faksi yang terbilang sangat berbahaya itu. Keesokan hari kemudian, mereka semua diajak oleh para petinggi Dauntless untuk melihat benteng besar yang mengelilingi negara Chisago yang isinya para petani. Setelah itu terlihat semua para peserta yang langsung dilatih lagi untuk melempar pisau. Saat itu terlihat salah satu peserta pria yang tak bisa menggunakan cara melempar pisau, sedangkan Trish terlihat sudah sangat mahir untuk menggunakan pisau itu. Pada saat itu karena Eric yang marah, ia pun langsung menyuruh si pria tersebut untuk menjadi sasaran objek untuk melempar pisau sebagai hukumannya karena telah membantah perintahnya. Saat itulah karena Trish sangat kasihan kepada pria itu, kemudian Trish langsung menggantikan posisi pria tersebut. Disinilah sudah mulai terlihat jiwa dua faksi yaitu Abomination dan Dauntless pada diri Trish. Eric lalu langsung menyuruh For untuk melempar pisaunya, sehingga dalam lemparan pisau itu kuping Trish pun terluka. Emang tujuan dari For adalah untuk melukai sedikit Trish. Jika tidak, Eric akan menyuruhnya terus-menerus melakukan lemparan pisau hingga terluka. The recent transfers of Beatrice and Caleb. Your ear. Let's get you cleaned up. Hey, Trish. Setelah pelatihan itu, Trish melihat seorang wanita petinggi faksi Euredet yang bernama Jenny yang sedang berada di markas Dauntless. Di sini Trish telah menaruh curiga terhadap Jenny yang akan bertemu dengan Eric yang akan merencanakan sesuatu. Berikutnya, pelatihan ilmu bela diri yang kedua pun telah dimulai antara Trish melawan Peter. Namun dalam pertarungan tersebut, Trish telah kalah oleh Peter, mengingat Peter lebih besar tenaganya dibandingkan dengan Trish yang hanyalah seorang wanita, sehingga hal itu tentu saja membuat Trish langsung pingsan. Kemudian setelah terbangun dari pingsannya, di sana ada Christina dan juga Al yang langsung memberitahu jika skornya paling rendah dan ia pun dikeluarkan dari faksi Dauntless. Kemudian mereka berdua langsung meninggalkan pergi Trish karena mereka harus mengikuti pelatihan untuk yang terakhir kalinya. Namun siapa yang menyangka, ternyata pada saat Christina dan juga Al pergi, dari belakang Trish langsung ikut dan masuk ke dalam kereta untuk ikut pelatihan tersebut. Hingga singkatnya tim dibagi dua kelompok. Satu dipimpin oleh Eric, yang satunya lagi dipimpin oleh For dengan syarat dari kemenangan itu, jika mereka harus mengambil suatu bendera dari lawannya, maka mereka akan menjadi pemenangnya. Di sini Trish langsung naik ke atas kincir gunda untuk melihat posisi bendera lawan. Hal itu langsung diikuti oleh For, yang ternyata For takut ketinggian. Sehingga usaha dari Trish pun berhasil, yang langsung mengetahui di mana letak benderanya. Sehingga disinilah kedua tim langsung menyerang dengan menggunakan tembakan khusus yang akhirnya berkat perjuangan mereka semua, tim dari Trish pun telah berhasil mengambil bendera lawannya. Saat setelah pelatihan, terlihat Trish akan menjalankan tes mental dengan dibimbing oleh For. Pada saat itu For mengetahui jika Trish memiliki faksi yang aneh karena ia melihat jika jalan pikiran Trish sangat berbeda jauh dengan jalan pikiran dari seorang Dauntless. Kemudian ia pun langsung menemui Tori dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Kemudian Tori langsung menjelaskan mengenai tentang kelompok dari Divergent. Jadi pada tahun yang lalu ia telah mempunyai seorang adik yang masuk ke dalam kelompok Divergent. Begitu orang tahu jika ada kelompok Divergent, yang akhirnya adiknya pun harus tewas dilenyapkan oleh orang misterius. Esoknya setelah ia mendengarkan hal yang sangat mengerikan tentang kelompok Divergent, ia pun langsung menemukan Caleb dan ingin kembali lagi ke faksinya.
Akan tetapi di sini Caleb memberitahu jika faksi Eurodead sebentar lagi akan menyerang faksi Abomination karena alasannya mereka pikir jika faksi Eurodead lah yang pantas memegang pemerintahan dikarenakan faksi Abomination telah menampung kelompok Divergent dan juga kelompok non-faksi. Faction of our blood. Yeah. I want to manipulate you. You need to understand that. Stop! Setelah mengetahui hal itu, ia pun langsung pergi untuk kembali ke tempatnya. Akan tetapi saat ia kembali di sana, ia pun akan dilenyapkan oleh ketiga orang misterius. Salah satunya adalah Al. Untung pada saat itu datanglah For yang langsung menyelamatkan Trish. Setelah kejadian itu terlihat Al yang telah melakukan bundir karena ia tak mau jika ia harus jadi gelandangan. Saat itu saat Trish sedang bersama dengan For, ia langsung berterus terang jika ia telah menjadi kelompok Divergent. Setelah mengatakan hal itu, Trish dan juga For melihat petinggi faksi Eurodead yang akan membuat pasukan dengan serem suntik karena faksi ini akan melakukan kudeta terhadap faksi Abomination. Lalu For memperlihatkan contoh serem yang dapat mempengaruhi akal manusia. Pada saat itu, tes pun tak lama dilakukan. Pada saat Trish dites dengan menggunakan serum dan disaksikan oleh para petinggi Dauntless, sehingga singkatnya ia pun berhasil lolos dengan tes tersebut dengan gaya Dauntless yang menyelesaikan dengan menggunakan alat bukan perasaan. Setelah Trish berhasil lolos dari ujian ini, Eric langsung mengumpulkan semua para anggotanya untuk diberikan suntikan serum pelacak. Malam harinya, setelah diberikan serum itu, semua para anggota Dauntless langsung mempersiapkan segala senjatanya dan langsung berkumpul di suatu tempat. Trish yang melihatnya langsung bergegas ikut juga bersama dengan barisan orang-orang yang sudah terpengaruh akibat suntikan serum yang diberikan oleh Eric. Saat itu ketika berada di dalam kereta, Trish langsung mencari For. Ia takut jika For akan terpengaruh. Namun ternyata untungnya For tak terkena pengaruh sama sekali. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan mengapa kelompok Divergent harus dilenyapkan. Itu karena para kelompok Divergent akan menjadi ancaman bagi kaum faksi yang akan berbuat jahat. Karena serum yang mereka buat tak akan pernah bisa mempan untuk mempengaruhi kelompok dari Divergent. Saat itu semua kelompok Dauntless sudah berada di kediaman daerah faksi Abomination. Sedangkan terlihat For dan juga Trish sedang mencari kedua orang tuanya. Namun mereka melihat jika orang tua mereka semua tidak ada di rumah. Yang hal itu langsung membuat Eric yang menyadarinya jika For dan juga Trish tak terkena pengaruh karena serum itu. Eric dan juga anak buahnya yang masih dalam pengaruh obat serum langsung menodongkan senjata masing-masing. Sehingga disinilah terjadi aksi baku hantam. Namun karena berhubung mereka telah kalah jumlah, yang akhirnya membuat For dan juga Trish langsung ditangkap. Saat itu ketika eksekusi akan segera dimulai, datanglah ibu kandung Trish yang merupakan seorang mantan anggota Dauntless yang langsung menyelamatkan Trish. Sehingga setelah menyelamatkan Trish, mereka berdua langsung menyerang anggota Dauntless yang masih dalam pengaruh. Namun naasnya dalam pertarungan itu, karena para pasukan semakin banyak, yang hal itu membuat ibu Trish terkena tembakan, yang akhirnya ia pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu Trish telah bertemu dengan keluarganya dan langsung menceritakan mengenai serum yang bisa mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Kemudian di sini Trish dan keluarganya langsung bergegas untuk menghancurkan pusat kendali serum dengan melompati sebuah gedung. Setelah mereka berhasil masuk, ternyata para penjaga di sana jumlahnya sangat banyak. Yang hal itu langsung membuat ayah Trish tewas karena ia mengorbankan dirinya agar Trish bisa menyelesaikan misinya. Saat itu Trish telah bertemu dengan For yang sudah dalam pengaruh obat serum, sehingga hal itu langsung membuat For lepas kendali dan langsung menyerang Trish. Untungnya dalam pertarungan itu, Trish telah berhasil membuat For sadar kembali berkat kekuatan cintanya. Ketika Jenny mulai mengaktifkan untuk memerintahkan semua pasukan yang sudah terpengaruh untuk segera melenyapkan para warga Abomination, tiba-tiba datanglah Trish yang langsung menghentikan aksinya.
Kemudian Tris langsung menyuntikkan obat serum buatannya kepada Jenny dan langsung memerintahkan Jenny untuk segera membatalkan program kejahatannya, sehingga semua para pasukan pun langsung tersadar dari pengaruhnya. Begitupun Jenny yang sama-sama tersadar dari pengaruh obat serum yang ia buat sendiri. Kemudian di sisi lain, para pasukan Jenny langsung mendatangi ke tempat Jenny berada. Untungnya Tris dan juga Ford dan Caleb telah berhasil kabur melarikan diri dan keluar untuk menuju keluar benteng Chisago menggunakan kereta. Dan pada akhirnya, disinilah film pun telah berakhir dengan kemenangan dari Tris dan teman-temannya. Sebelumnya makasih kepada teman-teman yang sudah hadir di channel Fang Movie. Terus dukungnya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya serta share ke teman-teman kalian agar Mimin semangat untuk menghibur kalian kembali. Dan sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya bersama dengan channel Fang Movie. Sekian, terima kasih.